Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Luar biasa, saat ini saya Sony Yulisman dari Media Ina News akan menemani Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung secara virtual dalam sebuah talkshow yang mana pada hari ini kita akan berbincang-bincang dalam sebuah diskusi terkait penyelenggaraan G-Fest dan kaitannya dengan wisata Kota Tua. Tak henti-hentinya saya mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Dan kami informasikan pula bahwa kami selalu menerapkan protokol kesehatan dalam proses penyelenggaraan acara di hari ini. Tentunya tema kali ini luar biasa Pak dan sangat menarik berkaitan dengan masih adanya pandemi dan Jakarta sekarang masih pada memasuki level 1. Dan kebetulan saat ini sedang berlangsung G-Fest 2021 di kawasan Kota Tua dan nanti akan kita perbincangkan mengenai G-Fest 2021 sebagai momentum kebangkitan pariwisata Kota Tua. Dan saat ini pemirsa sudah hadir di Studio Mulia Kota Tua Bapak Dr. Haji Dadang Solihin SMA selaku Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata Pemprov DKI. Kemudian ada Bapak Christian Rahadiansah sebagai Festival Director G-Fest 2021 ini Pak ya. Dan juga ada Bapak Firman Haris dari Yayasan Kota Tua Pak ya. Assalamualaikum Pak, selamat sore Bapak-Bapak, salam hormat, salam sehat. Terima kasih sudah hadir di Studio Mulia Kota Tua. Dan untuk pemirsa yang hadir di YouTube maupun di Zoom, tidak lupa kami ingatkan untuk subscribe dan like YouTube channel TV Ina News. Langsung aja Bapak, kita mulai ya. Tanpa membawa waktu, ini ada sedikit pertanyaan Pak, sebenarnya pertanyaan sederhana aja Pak. Ini kan pandemi sudah terjadi 2 tahun terakhir ya, mau 2 tahun lah. Dan berdampak luas terhadap sektor ekonomi masyarakat, khususnya bidang pariwisata beserta sektor penunjangnya. Nah, sektor pariwisata merupakan sektor yang dinilai paling parah terdampak pada masa pandemi COVID-19. Hampir seluruh di tanah air, industri pariwisata mengalami penurunan jumlah pengunjung, wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik turun secara drastis. Anjloknya jumlah wisatawan membuat produk hasil budaya dan tingkat konsumsi di daerah wisata akhirnya terjun bebas, termasuk UKM semua terjun bebas Pak. Nah ini ada satu pertanyaan Pak untuk Pak Dadang. Bagaimana pendapat Bapak sebagai Deputi Bidang Budaya dan Pariwisata menggambarkan situasi ini Pak di awal tahun 2020 dan Jakarta termasuk salah satu kota yang tertinggi terpapar COVID-19. Nah saat Juli kemarin itu kita benar hancur-hancuran. Nah saat ini kan sudah masuk level 1 nih. Nah pendapat Bapak ini wisata sudah mulai bangkit. Nah bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih Bang Sony, Bang Christian dan juga Bang Firman. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kita tetap harus flashback ke belakang ya. Mengingat kembali bagaimana kejadian yang mengerikan. Bagaimana teman-teman, saudara ya pada kehilangan anggota keluarganya. Bagaimana setiap hari di WA Group, di Facebook, di mana-mana kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetangga sebelah kiri kanan, teman sekantor, itu kejadian itu harus direnungkan. Ya, kenapa? Karena jangan sampai kita kebablasan lagi. Ya. Sekarang sudah level 1, sudah mulai siap-siap, tapi ingat Eropa juga sekarang kena lagi. Ya. Sehingga prokes betul-betul harus dijalankan. Itu menurut saya yang harus diingat terus supaya kita tetap waspada. Ya. Nah, syukur alhamdulillah kondisi sekarang sudah mulai
agak normal ya. Kita bolak-balik ke kantor juga sudah mulai macet lagi ya Bang Firman ya. Itu harus disyukuri, berarti perekonomian sudah mulai menggeliat ya. Nah, kemudian teman-teman dari Gfest nanti akan mengadakan acara yang kedua ya. Tentu saja Pemprov DKI sangat mendukung ya, sangat menghargai inisiatif ini karena walau bagaimanapun kegiatan-kegiatan seperti inilah yang akan mendorong dan mendongkrak dunia pariwisata di DKI ini. Begitu mungkin ya Bang Sony. Terima kasih. Siap, terima kasih. Jawabannya simpel, padat. Nah untuk Pak Kristia nih, ya kan Pak Kristia ini sebagai Managing Director ya untuk pelaksanaan JPES tahun 2021. Nah, sebagai pelaksana JPES yang sempat melaksanakan JPES di tahun 2019, nih, dampak apa yang langsung dan tidak langsung yang Pak Kris rasakan nih? Dan JPES ini kan sudah, nah saat ini per hari ini saya udah hitung kan sudah hari ke-12 nih, ya kan? Bagaimana pengamatan Pak Kris, animo masyarakat pengunjung nih ketika di waktu yang sama lah, ketika tahun 2019 dengan yang sekarang? Pengamatan Pak Kris nih sebagai pelaksana. Ya, terima kasih Pak Sony. Jadi di 2019 kita mengadakan JFest itu di pusatnya di kawasan Menteng, Cikini, Sarinah. Kira-kira itu tempatnya. Waktu itu ada 17 lokasi yang kita gunakan. Tahun ini memang scale down. Jadi karena pandemi juga ada pengetatan anggaran. Acaranya sedikit lebih kecil, tapi kita berharap kualitasnya nggak menurun gitu. Pengalaman pengunjung nggak menurun kualitasnya. Tahun ini kita pusatkan di Kota Tua, di Novotel Gajah Mada, Chandranaya, Historia, dan di Mula Kota Tua. Kalau dibandingkan 2019 memang lebih kecil, tapi kita lihat animo publik cukup bagus ya. Ada beberapa program yang tiketnya laku dalam waktu singkat gitu habis. Oh keren. Ada yang dalam sejam habis gitu tiketnya. Jadi kita lihat animo publik tinggi. Mungkin ada faktor orang udah kelamaan di rumah gitu, kangen ada acara lagi gitu. Kalau pengunjung so far sih kita hitung tadi malam total sudah hampir 5.000 yang berkunjung ke JFest. Dari turis-turis asing juga sudah ada, walaupun saya melihat kayaknya ini turis asing yang sudah di stay di Indonesia, bukan yang baru datang gitu, karena banyak bintang tamu kita juga sudah siap berangkat tapi nggak jadi berangkat karena negaranya nggak masuk daftar yang boleh masuk Indonesia. Tapi so far sih senang melihat animo masyarakat, melihat apresiasi publik, dan juga kita bisa terlaksana berkat dukungan para stakeholdersnya ya, termasuk Pak Firman dan juga dari Pemprov DKI Jakarta, juga dari Kementerian Pariwisata. Mereka juga melihat bahwa pemulihan ekonomi, pemulihan pariwisata salah satunya bisa dilakukan lewat event. Karena dengan event sebenarnya bisa dibilang pengunjungnya relatif terkontrol. Kita melakukan sistem kontrol tiket, kita melakukan sistem kontrol kapasitas, kita memonitor vaksin, jadi bintang tamu, panitia semua harus 2 kali vaksin, bintang tamu dan panitia harus antigen, jadi Peduli Lindungi juga. Scan Peduli Lindungi. Kita ngelihat MICE gitu dan event bisa jadi titik awal pemulihan karena penyelenggaraannya dan crowd-nya gitu bisa dikontrol lebih mudah. Saya sih berharap JFest tahun ini bukan satu-satunya event di Indonesia udah pasti. Oktober udah mulai banyak event, tapi kita berharap kita hadir di Kota Tua bisa mendukung pemulihan ekonomi dan pariwisata di sini. Iya, oke, bagus, menarik sekali. Saya pernah mungkin bertanya ke Pak Kris langsung ya ketika kita ada acara konferensi pers. Ini mungkin teman-teman di Ina News ketika saya menulis tentang pembukaan acara itu yang dibuka oleh Bapak Wagub, itu kan saya tulis dalam sebuah berita yang saya tulis itu banyak pertanyaan Pak Kris. Pertanyaan sama dengan apa yang saya tanyakan, kenapa mesti di Kota Tua gitu loh? Kenapa Pak mesti di Kota Tua gitu? Jadi ketika kita merancang JFest waktu itu dirancang 2018, kita konsepnya nomaden Pak. Jadi setiap edisi sebenarnya berpindah gitu. Edisi pertama tadi sudah saya sebut di Cikini, Menteng, Sarinah. Edisi kedua di Kota Tua. Konsep nomaden sebenarnya ide awalnya karena kita ingin membawa acara ini mendekat ke masyarakat. Biasanya kan orang misalnya kalau bikin acara apapun ya,
berharap publik yang datang gitu. Nah kalau kita ingin pindah-pindah, menjangkau sebanyak mungkin masyarakat di Jakarta gitu, lalu kita waktu itu berpikir setelah hadir di 2019, 2020 kita kemana ya gitu. Terus saya ngelihat dari survei ngobrol sama teman-teman, terutama yang dari luar negeri, mereka selalu melihat Jakarta itu kan magnetnya bisa dibilang ada 4 lah ya, belanja, nightlife, kuliner, sama biasanya event gitu, dari musik dan segala macam. Nah terus kalau saya tanya tempat yang populer top of mind-nya gitu apa gitu, Kota Tua selalu masuk daftar teratas tuh. Banyak orang ingin melihat Kota Tua karena kalau dari bicara jumlah gedung tua, gedung Belanda gitu, konsentrasinya paling banyak ya di Kota Tua di Indonesia dibandingkan Kota Lama Semarang pun masih jadi unggulan lah ya. Masih jadi unggulan, dan ini juga sudah diajukan, sudah lama sih, diajukan ke World Heritage Site gitu. Tim UNESCO juga sudah pernah datang ke sini waktu itu ngasih pelatihan. Kita ngelihat ini aset yang luar biasa dari Jakarta, punya gedung-gedung bersejarah gitu. Dan di kota manapun, apalagi di Eropa ya. Atau nggak usah jauh-jauh ke Eropa lah, di Penang gitu misalnya. Atau di Singapura, Kota Tua itu bisa jadi aset yang luar biasa gitu. Bisa jadi pemikat turis. Itu sih alasan kita mengadakan di Kota Tua. Nah, sekarang saya mau beralih ke Pak Firman nih sebagai yang lama di Kota Tua ya. Pak Firman, Kota Tua ini kan destinasi wisata yang cukup terkenal di Jakarta lah, bahkan mancanegara menjadi wisata andalan tadi menurut Pak Kris, dan saya pun mengamini bahwa memang Kota Tua ini kan ikonik lah gitu loh. Nah, tiba-tiba kan dihantam pandemi nih Pak Firman. Pak Firman yang biasa banyak kesibukan ya kan, banyak tamu gitu loh. Tiba-tiba dihantam pandemi di awal tahun 2020 ya kan, kita semua harus di rumah, kita pergerakan kita dibatasi gitu. Apa yang Pak Firman lihat, rasakan dan ungkapkan suasana di Kota Tua ketika awal-awal pandemi sampai dengan sekarang masuk ke level 1 Pak. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Sony. Yang terhormat Pak Dadang, Pak Christian. Ya kita juga mungkin semua sama ya, ketika itu nggak menyangka bahwa krisis pandemi berlarut-larut gitu ya. Saya ingat penutupan Taman Fatailah itu tanggal 14 Maret atau 16 Maret gitu ya. Ya kita kira penutupannya seminggu gitu. Terus seminggu, sebulan berlalu gitu kan. Nah itu akhirnya pada semua merasa wah bagaimana ya. Baik ya dari satu sisi mungkin teman-teman komunitas yang selama ini mengandalkan mata pencahariannya dari sektor pariwisata. Karena pariwisata itu kan apa ya, multiplier efeknya besar ya. Apalagi di kita sebagai kawasan destinasi wisata sejarah ya. Biasanya crowd ya. Jadi Taman Fatailah itu kan salah satu daya tariknya crowd ya, kerumunan ya. Nah begitu kerumunan itu hilang, tentu sepi gitu ya. Nah akhirnya ya kita waktu itu mengkonsolidasikan lah ya semua elemen ya, stakeholder melalui apa Zoom meeting waktu itu. Intinya kita berempati ya, karena stakeholder Kota Tua ini banyak gitu ya. Akhirnya paling kita di situ ya Pak Sony ya, karena kan kita di Yayasan Kota Tua ya. Salah satunya kan kegiatannya kegiatan edukasi dan sosial. Jadi kita mendorong semua stakeholder untuk, dan tidak terasa ini sudah berlangsung 1 tahun berapa, 10 bulan gitu ya. Dan alhamdulillah tadi Pak Dadang sudah mengatakan atau sudah menuju PPKM level 1. Nah, kita harapkan kondisi makin membaik, ya, tetap bersyukur dan tetap waspada. Apalagi ada Pak Christian dan kawan-kawan ngadain event ya. Jadi kita mengharapkan ini menjadi salah satu momentum lah, momentum awal untuk kebangkitan. Ya, jadi yang kita lakukan selama ini ya kita empati ya, tapi tetap konsolidasi. Mudah-mudahan nanti ada produk baru gitu ya, ada inovasi baru pasca level 1, mudah-mudahan secepatnya bisa berjalan normal. Saya rasa itu Pak Sony yang bisa kita lakukan. Iya, terima kasih Pak Firman. Ya memang kita setelah di level 1 ini juga ya Bapak-Bapak kita akan tetap waspada nih. Pandemi belum berlalu nih Pak, gitu loh. Nah, kembali ke Pak Dadang ya, Pak Haji Dadang ya. Pak, Bapak kan ini sebagai deputi gubernur lah, staf ahli Bapak Gubernur gitu. Ketika Jakarta memasuki level 1 gitu kan,
apa sih yang Bapak sarankan untuk Bapak Gubernur untuk membangkitkan wisata di Kota Tua, Pak? Yang Bapak sarankan ke Bapak Gubernur gitu loh, supaya ini kan bangkit aja nih karena orang sudah terlalu lama lah bosan di rumah gitu loh. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Memang apa namanya tuh yang disampaikan ke Pak Gubernur tentu saja melalui mekanisme nota dinas, rapat dan sebagainya, selalu mengingatkan bahwa apapun yang terjadi fenomenanya satu saja, ya. Itu fenomena VUCA, ya. Volatile, uncertain, complexity, dan ambigu. Di situ apa namanya itu, terutama ini untuk pariwisata. Di situ akan terjadi hukum alam yang namanya disruption. Jadi kalau kita tidak benchmarking kepada negara lain, kepada daerah lain, kemudian kita juga tidak berinovasi, itu kita akan musnah, akan hilang. Sehingga para wisata itu tantangannya adalah ditinggalkan oleh apa namanya itu wisatawannya, ya. Kalau kita tidak berinovasi. Nah, sekarang eranya adalah era 4.0 kan. Sehingga yang namanya digital transformation itu harus diterapkan di pariwisata, di destinasi wisata, ya, dengan mendukung program-program lain, ya. Misalnya saja cashless, ya, penerapan QRIS, ya, atau penerapan CHSE, itu tuh sudah harus menjadi keharusan, sudah harus menjadi kebiasaan. Kalau tidak, ya kita nanti akan ditinggalkan oleh para wisatawan, itu Pak. Nah, sekarang kembali ke Pak Kris nih, kita Pak Kris, ini kan saya jujur aja baru tahun ini ya menyimak GPS ya, karena kebetulan saya diundang karena kebetulan kita di manajemen Mula. Cuma ada satu pertanyaan menggelitik Pak buat saya gitu loh. Saya melihat bahwa di Kota Tua ini, di sekitarnya itu kan banyak hotel Pak gitu loh. Ini menyangkut masalah promosi Pak gitu loh. Ini mohon maaf nih, apakah Pak Kris bekerja sama dengan hotel-hotel di sekitar sini memberikan informasi untuk tamu-tamunya Pak? Silakan Pak. Semua informasi tentang Kota Tua sudah kita sampaikan, ditulis di website juga, dan kita juga punya Instagram, Facebook, dan newsletter yang dikirim ke semua database gitu. Jadi informasi tentang penginapan gitu sudah disampaikan. Kalau kerjasama kebetulan hanya dengan Novotel tahun ini, tapi info hotel dan juga hostel yang ada di sini sudah kita sampaikan sih ke database kita. Oh gitu. Artinya hotel-hotel di sekitar Kota Tua tahu lah kalau ada event ini ya. Tahu Pak, dan kita juga sempat mengadakan program baru namanya Festival Tour. Jadi tahun 2019 belum ada, tahun ini kita buat tujuannya untuk mendukung pemulihan pariwisata. Jadi kita ngadain tur jalan kaki dari Mula ke Historia, ke Chandranaya. Dari Chandranaya kita limpahkan ke pemandu kuliner. Jadi habis tur festivalnya dia tur kuliner di Glodok gitu. Dan tur ini juga terbuka untuk umum. Nah, kebetulan juga ada turis yang daftar, turis asing. Jadi kita itu nggak nyiapin pemandu berbahasa Inggris. Jadi terpaksa ngomongnya gaya agak cinta Laura gitu, campur-campur Indonesia Inggris. Seru juga cuma orang kedutaan sebenarnya dari Norwegia gitu ada yang ikut. Terus ya senang juga sih kita bisa. Ya pokoknya kita suruh semua orang jajan sepuas-puasnya. Ini bukan jajan tapi mendukung pemulihan kita bilangnya. Jadi ya sekalian memperkenalkan kawasan Kota Tua dan sekitarnya. Mungkin juga saya tambahkan nih ya, Bang Kris, kan di Jakarta juga kan sudah dibangun treknya sepeda gitu kan. Kemudian juga komunitas gowesernya juga tumbuh. Dan di Kota Tua juga kan ada yang namanya komunitas ontel ya. Itu kalau diajakin bagus juga tuh ya, di samping tadi jalan kaki, tapi juga wisata bersepeda ya, sambil kuliner juga pasti ya. Kuliner itu kan di Kota Tua dan di Pecinan tuh kan gudangnya Pak ya, luar biasa itu. Jadi itu mungkin menurut saya itu lebih bagus Pak ya. Iya betul Pak. Jadi sebenarnya itu sudah kita wacanakan ya, manajemen Mula dengan Yayasan Kota Tua, mungkin dengan teman-teman di pemerintahan. Kita ada rencana sih Pak, ngontel bareng Pak, muterin Kota Tua, terus sampai ke Sunda Kelapa ya. Terus di sana kita mungkin bisa apa namanya sambil talk show atau kita bikin bermain medsos gitu ya. Nah itu sebenarnya udah kita rancang sih, cuma
ini kita lagi atur waktunya, jadi mudah-mudahan Pak Haji bisa ikut. Dan physical distance-nya harus tetap dijaga ya. Harus Pak, harus tetap gitu loh. Oke, selanjutnya, nah di dalam penyelenggaraan yang sekarang JPS kedua ini gitu loh, saya tanya ke Pak Firman ya, Pak Firman, ini kan Pak Firman keseharian pasti ada di Kota Tua lah gitu loh. Dari ketika belum ada JPS, ketika ada JPS, terutama mungkin di Sabtu Minggu ya, itu sepengamatan Pak Firman, itu pengunjungnya banyak nggak sih Pak? Artinya kan ketika mereka habis nonton JPS atau menonton JPS kan kelihatan Pak. Menurut pengamat Pak Firman gimana sih Pak? Ya kalau menurut saya ada ya, dan dari kalangan muda terutama ya. Kalau kan saya sering ngumpul di sini, biasanya kan ruang sana yang pojok ruang smoking area, tapi karena ada JPS ditutup ya. Tapi saya lihat banyak anak-anak gitu ya melihat, itu pertama. Yang kedua, nah kalau saya di atas gedung mulai ini kan ada musola ya. Nah pas waktu sholat itu kalau lebih ramai gitu. Wah, saya bilang, wah ini tamu-tamu JPS nih, yang biasa tidak ada menjadi ada. Jadi ya saya senang gitu ya, malah gedungnya jadi lebih hidup. Terus kemarin saya kebetulan ketemu Pak Krisya, kan saya ke gedung Historia ya. Karena diundang Pak Sony, masa kita belum lihat lah gitu ya. Pas saya ke Historia, ramai Pak ya gitu ya. Apalagi apa temanya kisah senyap ya. Wah keren gitu ya, ada karya instalasi di bawah, terus apa tema-tema yang ditampilkan pun maksudnya isu-isu sosial yang hangat ya. Kira tentang space ya. Ini artinya kan lebih suasana Kota Tua ya, lebih hidup lah ya hidup. Dengan adanya JPS ya. Nah, terutama Historia ya kalau saya lihat tempat-tempat destinasi restoran kafe dengan adanya kegiatan ini ya lebih hidup, lebih ramai. Nah itu yang menurut saya nilai positifnya ya. Dan mereka terus terang sangat ketat untuk prokesnya. Kayak tadi ada slot segala macam. Nah ini wah keren. Nah ini kalau bisa diperpanjang itu Pak. Mungkin kalau Pak Dadang ngasih izin, ya jangan cuma 2 minggu lah ya. Istilahnya mungkin minimal karya yang terinstal di tempat-tempat itu bisa diperpanjang seminggu. Ini yang saya lihat ya, dan secara umum apalagi tadi melalui tadi Pak Dadang bilang transformasi digital ya, dengan promosi digital, mereka yang sempat mungkin bisa hadir, tidak pun bisa menikmati gitu loh, bahwa ini sudah apa ya, signal ya, signal positif ya, di kawasan pusat sejarah dengan kegiatan ini. Jadi saya rasa bukan main Pak Sony ya, itu realitas saya, walaupun saya bilang Bang ini belum sempat kecandarananya nih Pak. Ya. Nanti kita bareng-bareng Pak. Ya. Oke, ditahan dulu jawaban selanjutnya bahwa Pak Kris, Pak Dadang, Pak Firman, kita coba ada break dulu sebentar, ada tayangan mulai Pak. Silakan.